kasih, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2021, jurusan Pendidikan Matematika dengan nomor induk mahasiswa 41010210094. Pada hari ini, Senin, 6 Desember 2021, akan melaksanakan UKIN secara daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena waktu sudah memasuki jam pelajaran matematika, silahkan Mas Januar menyiapkan berdoa, dipimpin biar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk kalian dan masa depan kalian. Silahkan Mas Januar Ega dipimpin doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya pada sehat? Sehat semuanya? Semuanya pada sehat? Ya. Saya absensi dulu untuk kehadirannya. Ayu Astifah ada? Devina Utami? Intan? Maya Sadatul? Nurul Andriana? Anasya Hening? Januar Ega? Intan? Nisar Yuliano? Rian? Rangga? Uswatun Hasanah? Zahro Septiana? Untuk hari ini, silahkan sambil dibuka psikologinya. Di situ ada link daftar hadir siswa. Silahkan dibuka, diisi hadirnya. Kalau tidak hadir, silahkan diupload surat izin orang tuanya. Terus modulnya ada modul tentang SPLDV. Silahkan di-download. Ada LKPD-nya, nanti itu dikerjakan per kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi melalui grup psikologi dan WA. Nanti silahkan disikapi. Dalam pelajaran SPLDV ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Ini sering sekali keluar ujian sekolah. Sekarang tidak ada ujian nasional tetapi ujian sekolah. Ini ada variabel X sama Y. Dengan menggunakan 3 penyelesaian.
eliminasi, substitusi, dan gabungan. Itu jawaban akhirnya sama. Jadi nanti menurut kalian mana yang lebih mudah? Ibu share screen dulu. Nah, ini kelihatan sudah kesamaan linier dua variabel atau bisa dituliskan dengan SPLDV. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, ini biar rasa nasionalisme kalian ada lebih semangat dalam belajar matematika walaupun melalui daring. Siap ya? Silahkan dengarkan semuanya nih. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, saya akan mengingatkan kalian untuk pelajaran sebelumnya, yaitu tentang apakah itu SPLDV? Siapa yang ingat apa itu SPLDV? Apa Mbak Ayu tadi SPLDV tadi apa? Ya, nah betul, sistem persamaan linier dua variabel.
Biar tidak bosan kalian melihat Bu Elisa terus, sekarang apa toh sebenarnya sistem persamaan linear variabel? Kita lihat video berikut. Coba diperhatikan. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Itu kantong apa dia? Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba, Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya dia? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada dia. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar Rp20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen dan 1 donat ya. Nah, sekarang gimana sih cara membantu Doni? Gampang. Caranya, kalian wajib menonton video setelah ini ya. Sudah selesai videonya. Jadi SPLDV itu bisa sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sebenarnya matematika itu sangat menyenangkan pelajarannya karena berhubungan dengan makanan, dengan kehidupan kalian sehari-hari, dengan di sekitar kita, seperti itu. Nah, ini sedikit motivasi buat kalian biar semangat belajarnya di hari ini. Tolong dipahami, diresapi apa maksudnya ini buat kalian.
video ini, jangan sia-siakan waktu kalian. Waktu sangat berharga untuk kalian. Terus belajar, jangan menunda waktu. Dalam keadaan seperti apapun, karena kedua orang tua kalian menunggu keberhasilan. Adalah menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Dengan IPK-nya atau indikatornya menentukan nilai variabel dari sistem persamaan linear dua variabel, menentukan model matematika dalam permasalahan kontekstual. Untuk pengetahuannya, menyelesaikan sistem persamaan linear, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel, dengan eliminasi, dengan substitusi, dan dengan gabungan. Nah, tujuan pembelajarannya, pada hari ini Ibu menerapkan sistem model pembelajaran problem based learning. Kalian nanti Ibu harapkan bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dengan SPLDV menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Untuk penilaiannya nanti akan saya ambil dari sikap kalian, diskusi kalian, dan semuanya. Tidak hanya dari pekerjaan saja. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ada yang tanyakan? Lanjut ya. Kegiatan pembelajaran, pendahuluan, nanti kalian diskusi kegiatan inti, presentasi hasil, dan penutupnya. Jelasnya mari kita simak contoh berikut. Nah, ini contohnya. Kelihatan? Coba dibaca. Mbak Uswatun, silahkan dibaca permasalahan berikut. Baca saja. Dalam kehidupan sehari-hari, ini ya, ada buku, ada toko buku. Nah, ini. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah sistem persamaan linear. Metode substitusi. Substitusi artinya memasukkan. Metode eliminasi, menghilangkan, dan gabungan. Gabungan di sini yaitu metode substitusi dan eliminasi. Digabung jadi satu. Dari soal cerita nanti kita buat modelnya. Contoh soal. Nih, selisih umur seorang ayah dan anak perempuan adalah 26 tahun. Selisih artinya dikurangi. Sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah kedua umur adalah 34 tahun. Hitunglah umur ayah dan anak perempuan 2 tahun yang akan datang. Ini penyelesaiannya. Umur ayah kita misalkan X. Umur anak kita misalkan Y. Maka terdapat persamaan X min Y sama dengan 26. Ini persamaan 1. 5 tahun yang lalu, jumlah umur ayah dan anak. Jadinya X min 5, Y min 5 sama dengan 34. Silahkan diperhatikan di sini. Maka terjadilah persamaan kedua. X plus Y sama dengan 44. Nah, ini kita menggunakan ini metode eliminasi. Nih, X min Y sama dengan 26. Y sama dengan X min 26. Masukkan ke persamaan. Y-nya diganti X min 26 sama dengan 44. Ini hasil akhirnya ketemu 44. Ini untuk menentukan nilai X. Untuk nilai Y, karena X-nya tadi udah ketemu 34, maka X ini kita substitusi. Nah, X-nya diganti 35 plus Y sama dengan 44. Y-nya 44 min 35 sama dengan 9.
Umur ayah 35, umur anak 9 tahun. Ini metode substitusi. Kalau ini menggunakan metode eliminasi, sama saja. Ini. Coba diperhatikan. Sama hasilnya. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sip. Mbak Nurul? Sudah, Bu. Ya, silahkan didiskusikan, jangan diem aja. Sama temennya yang aktif. Keaktifannya juga saya nilai. Mbak Sri, telepon Mas Robi. Ngopo Mas? Mbak Lisa lagi rekaman. Aku mau telepon aku. Saya cek, saya hitung, nanti kembali ke kelas utama hilang lagi. Cari posisi yang bagus. Siapkan diri kalian yang mau presentasi. Tanya apa, Mbak Maya? Kamu mau tanya apa gitu? Ada yang tanyakan? Tidak. Kalau nggak ada, semuanya kembali ke kelas utama. Awas, jangan ada yang hilang. Yo, keluar semua. Baru 9. Yang lain kemana ini? Sebelas. Yang presentasi silahkan, nggak usah nunggu temennya. Silahkan langsung saja. Yang pertama, siapa? Siapkan. Siap share screen, langsung sebutkan nama dan kelompoknya. Ini sudah 14, kita mulai saja.
min 4Y. Kemudian X-nya X sama dengan 8.400 min 4Y disubstitusikan ke persamaan kedua, yaitu 5X plus 2Y sama dengan 15.000. Dalam menentukan nilai Y 400 min 4Y. Hingga diketahui hasil akhirnya Y sama dengan 1.500. Kemudian mencari nilai X. Y sama dengan 1.500 tadi disubstitusikan ke X sama dengan 8.400 min 4Y. Sama dengan 8.400 min 4 dikalikan 1.500. Sama dengan 8.400 dikurangi 6.000. Hasilnya adalah 2.400. Ya, sebentar, saya tanya dulu. Sebelum saya, mungkin ada yang ingin tanyakan, itu tadi pakai metode apa, Mbak? Pakai metode substitusi. Iya, tulisanmu tadi. Ya, itu tadi pakai metode substitusi. Ketemu nilai X-nya berapa tadi? Itu tadi pakai metode apa? Pakai metode Substitusi. Ya, ketemu X-nya tadi berapa? X-nya tadi 2.400 dan Y-nya 1.500. Ya. Betul. Sebanyak 1.500. Ya. Yuk sekarang yang pakai metode eliminasi dari kelompok berapa? Kalau kalian bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi udah jelas, langsung nanti otomatis pakai metode gabungannya kalian bisa. Silahkan, kelompok mana lagi? Saya, Bu. Ya. Silahkan share screen. Mbak, saya kae ngene Dik Nita kae apa cilikno suarane. Nek ora kok nyilike Dik Nita, dengung aku tak nggo HP. Sip, udah kelihatan. Silahkan. Iki sudah presentasi urung to, kok aku ora krungu suarane. Iya. Tang 45 menit.
Ora ngerti wong rekame putus-putus kok, tapi begitu rampung tak rekam neh, begitu rampung tak rekam neh. Maka dari situ disimpulkan baik metode eliminasi, substitusi maupun gabungan ternyata nilainya sama, yaitu X-nya 2400, Y-nya 1500 dari hasil pekerjaan itu. Saya tanya dulu, X-nya tadi apa? Buku apa pensil? Apa Mbak Ayu itu tadi? X-nya siapa? Buku apa pensil? Yang dimisalkan X, buku apa pensil? Oh ya. Oh ya, berarti bukunya satu buku 2400, satu pensil 1500. Dari sini ada pertanyaan lagi? Sudah jelas. Sudah jelas. Silahkan kelompok selanjutnya presentasi diambil poin-poinnya saja, nggak usah dibaca semua biar temannya sambil memperhatikan. Jumlah jam kerja Lisa dan Uli adalah 16 jam, maka X plus Y sama dengan 16. Demikian kita peroleh model matematika. Ini Rene suaranya. Eliminasi dan substitusi penyelesaian dari SDV. Nah, aku ngomong Rene suaranya. Apa-apa? Ya, terus. Substitusikan nilai Y sama dengan 7 ke persamaan X plus Y sama dengan 16, sehingga diperoleh X plus Y sama dengan 16, X plus 7 sama dengan 16, X sama dengan 16 min 7, X sama dengan 9. Jadi Lisa bekerja 9 jam dan Muri bekerja 7 jam dalam sehari. Iya Mbak, berarti itu pakai metode apa Mbak? Ada metode eliminasi dan ada metode substitusi. Berarti kalian menggunakan metode apa? Gabungan, karena dikerjakan dengan dua-duanya. Ini loh, metode eliminasi, dieling-eling ya, eliminasi itu menghilangkan, substitusi itu memasukkan, seperti itu. Dari sini dengan metode gabungan, eliminasi, substitusi, ini yang dihilangkan. X-nya, terus ketemu nilai Y-nya, kan dihilangkan X, berarti Y-nya tetap. Ketemu Y-nya 7, kemudian dimasukkan. Besok jangan bingung ya, misalkan Mbak Ayu memasukkan di X plus Y sama dengan 16. Mbak Maya memasukkan 3X plus 4Y sama dengan 55. Itu nanti sama hasilnya. Jadi kalian mau memasukkan yang mana saja, nanti ketemunya sama. Ya, kayaknya sudah jelas semua. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau enggak ada, ini terima kasih. Saya share screen. Saya stop.
kita simpulkan. Nih, dari pembelajaran hari ini tadi tentang SPLDV, sistem persamaan linier dua variabel. Jadi, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel bisa menggunakan 3 metode, yaitu metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Untuk masa depan kalian tetap jaga kesehatan, jangan pergi kemana-mana, walaupun kasus COVID-nya sudah menurun, tapi harus tetap jaga kesehatan. Mas Yanuar, silahkan ditutup dengan doa. Ya.